kasus yang memerlukan penanganan khusus. Oke, baik, sekarang kita masuk dalam rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan penanganan khusus di bandara? Yang kedua, bagaimana prosedur penanganan penumpang berkebutuhan khusus? Yang ketiga, bagaimana tata cara penanganan barang berbahaya dalam operasional penerbangan? Yang keempat, apa saja regulasi yang mengatur penanganan khusus di bandara? Oke, baik, sekarang kita masuk dalam tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama yaitu menjelaskan konsep dan ruang lingkup penanganan khusus di bandara. Yang kedua, menguraikan prosedur dan standar penanganan penumpang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, mendeskripsikan regulasi nasional dan internasional yang menjadi landasan. Dan yang keempat, memberikan pemahaman tentang pentingnya penanganan keadaan darurat di bandara. Oke, selanjutnya. Baik teman-teman, kita akan mulai dengan apa itu penanganan khusus. Jadi, penanganan khusus atau special handling adalah serangkaian proses, layanan, dan fasilitas yang dirancang khusus untuk mengakomodasi suatu kondisi atau kebutuhan yang berbeda dari SOP pada umumnya. Biasanya dimulai dengan penumpang yang memiliki keterbatasan fisik atau medis, penanganan barang berbahaya, hingga situasi darurat yang memerlukan respon cepat dan terkoordinasi. Ada 5 kategori penanganan khusus. Yang pertama, PRM atau Passenger Reduced with Mobility. Ini adalah penanganan khusus bagi penumpang yang memiliki keterbatasan fisik atau mental. Yang kedua, ada yang namanya UM atau Unaccompanied Minor. Ini adalah penanganan khusus bagi anak-anak yang bepergian tanpa pengawasan orang tua yang biasanya berusia 6-12 tahun. Yang ketiga, ada Sick or Corpse. Ini adalah penanganan khusus bagi penumpang yang sakit dan penanganan jenazah. Dan yang keempat, ada yang namanya Dangerous Goods. Ini adalah penanganan untuk barang-barang berbahaya. Dan yang kelima, ada yang namanya Emergency. Ini adalah penanganan khusus untuk keadaan darurat. Alur untuk penanganan PRM adalah penumpang PRM memiliki sistem reservasi yang dikategorikan melalui beberapa kode khusus. Kode yang pertama ada yang namanya WCHR atau Wheelchair Ramp, yang kedua WCHR Steps, yang ketiga ada WCHS Cabin, dan yang keempat adalah Blind Passenger. Blind Passenger ini adalah untuk penumpang dengan keterbatasan penglihatan atau pendengaran yang butuh panduan arah saat di bandara. Sedangkan untuk WCHR Ramp, WCHR Step itu adalah kursi roda. Yang kedua adalah alur penanganan untuk Unaccompanied Minor. Jadi, staf maskapai akan mendampingi anak mulai dari proses check-in selama penerbangan hingga diserahkan kepada penjemput di area tujuan. Yang berikut adalah alur penanganan untuk Sick or Corpse. Jadi, penanganan untuk penumpang yang sakit atau kategori MEDA, tenaga medis wajib siap siaga selama operasional. Jika penumpang dinyatakan tidak layak terbang atau medically unfit, mereka akan langsung ditangani di klinik bandara atau dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sedangkan untuk penumpang sakit tetapi bisa diizinkan terbang dengan syarat tertentu seperti penyediaan oksigen, dan semuanya wajib mengacu pada panduan IATA Medical Manual serta peraturan lokal. Sedangkan untuk penanganan jenazah, jenazah itu tidak bisa dibawa masuk ke kabin penumpang, tetapi dia itu masuk di dalam kargo pesawat dengan perlakuan khusus atau yang biasa disebut Human Remains Service. Untuk masuk ke dalam kargo, jenazah itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, surat kematian, yang kedua, surat formalin, yang ketiga, surat izin pengangkutan, dan jika jenazah meninggal akibat penyakit menular, itu tidak bisa diizinkan terbang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonita Destutia Farida Wadu dengan NIM 2423762 2015. Oke, saya di sini dari kelas 4 UPWA dan saya dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan barang berbahaya di pesawat atau dangerous goods. Dan yang berikut itu penanganan keadaan darurat di bandara. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan barang berbahaya di pesawat atau dangerous goods. Jadi di bandara itu tidak semua barang boleh sembarangan dibawa ke dalam pesawat karena ada barang-barang yang dianggap berbahaya dan bisa bikin masalah kalau salah penanganan seperti meledak, kebakaran, kebocoran, atau barang beracun. Makanya ada aturan internasional namanya IATA DGR atau Dangerous Goods
regulation yang jadi pedoman di seluruh dunia buat mengatur peraturan ini. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang barang-barang berbahaya dan ini dibagi menjadi 9 bagian. Oke, baik, yang pertama itu bahan peledak seperti kembang api dan amunisi, dan yang kedua gas seperti tabung gas atau gas bertekanan, dan yang ketiga cairan gampang terbakar seperti bensin dan alkohol, dan yang keempat itu benda padat gampang terbakar seperti korek api dan bahan kimia tertentu. Yang kelima bahan oksidasi seperti bahan yang bisa mempercepat kebakaran. Yang keenam barang beracun atau infeksius itu seperti racun atau sampel medis yang berbahaya. Yang ketujuh itu bahan radioaktif seperti barang yang ada radiasinya. Yang kedelapan bahan korosif seperti baterai, asam, dan ada yang bisa memakan benda lain. Yang kesembilan lain-lain seperti barang berbahaya yang tidak masuk kategori di atas tapi berisiko tinggi, misal baterai lithium dan magnet. Dan yang paling penting itu petugas harus menangani barang-barang begini dan tidak boleh sembarangan orang, dan supaya mereka tahu cara packing, cara labeling, sampai cara menyimpannya di pesawat dengan aman. Dan yang kedua itu penanganan keadaan darurat di bandara. Cara penanganan keadaan darurat di bandara itu saya dibagikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, darurat yang berhubungan langsung dengan pesawat, seperti pesawat kecelakaan, mesin kebakaran, atau ada gangguan teknis yang serius pas mau terbang atau pas mendarat. Yang berikut darurat yang tidak ada hubungannya dengan pesawat tapi terjadi di area bandara. Itu seperti terminal kebakaran, ada ancaman bom, dan ada masalah keamanan atau bencana alam seperti gempa bumi. Dan yang terakhir kejadian dengan banyak korban sekaligus, itu seperti yang paling rumit karena petugas harus cepat memilih siapa yang ditolong duluan dan siapa yang masih pakai nama trias start. Jadi korban yang paling parah dan diselamatkan itu yang paling diprioritaskan. Dan yang berikut ada beberapa hal wajib yang harus disiapkan di bandara. Yang pertama AED, yaitu Airport Emergency Plan. Itu semacam buku panduan darurat di bandara. Ini bukan cuman dibuat terus disimpan, tapi harus dilatih dan diuji ulang minimal sekali dalam 2 tahun biar pas kejadian semua orang sudah tahu harus bagaimana. Yang berikut tim PKP PKP atau pemadam kebakaran bandara dan biasa disebut ARFF. Tim ini punya target yang ketat sampai ke titik manapun di landasan dalam waktu maksimal 3 menit. Ini aturan resmi dari pemerintah PM nomor 17 tahun 2016. Dan yang berikut triage start, yaitu cara cepat memilih penanganan medis kalau korbannya banyak. Yang terakhir kerjasama dengan rumah sakit sekitar. Ini seperti bandara tidak bisa bekerja sendiri karena harus ada koordinasi dengan rumah sakit terdekat biar kalau ada korban yang butuh ditangani lebih lanjut bisa langsung dirujuk cepat. Yaitu regulasi dan standar operasional. Regulasi penerbangan dibagi menjadi 2 pilar utama demi menyelaraskan standar penerbangan pelayanan lokal dengan standar baku global, yaitu regulasi internasional. Ini mencakup ICAO Annex nomor 9 atau fasilitasi. Ini mengatur tentang kemudahan penanganan penumpang beserta bagasinya, terutama bagi penumpang berkebutuhan khusus. Yang berikutnya itu standar internasional yang mengatur kebutuhan fasilitas dan peralatan wajib di bandara. Dan yang berikut adalah acuan operasional global utama dalam tata cara penanganan, pemaketan dan pengangkutan barang-barang berbahaya. Dan yang terakhir di regulasi internasional itu yaitu peraturan regional Uni Eropa mengenai hak-hak penyandang disabilitas
disabilitas dalam penerbangan dan kerap dijadikan referensi praktik terbaik, yaitu best practice in the world. Yang berikut adalah regulasi nasional. Ini mengatur tentang penerbangan yang ini adalah undang-undang penerbangan yang merupakan landasan hukum tertinggi di industri penerbangan sipil nasional di Indonesia. Dan yang berikut adalah standar teknis dan operasi peraturan keselamatan penerbangan sipil dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau yang biasa disingkat DJPU. Dan yang berikut adalah peraturan Menteri Perhubungan Udara mengenai standar kesiapan unit pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, atau yang biasa disingkat dengan PKP, PK, atau ARFF di bandara. Dan yang terakhir adalah peraturan teknis turunan Kementerian Perhubungan terkait detail operasional harian dan standar pelayanan udara. Kesimpulannya, berdasarkan evaluasi terhadap kondisi operasional udara saat ini, dirumuskan 4 poin kesimpulan, yaitu penanganan khusus atau special handling adalah aspek fundamental bagi penerbangan yang aman dan bermutu tinggi. Dan kendati setiap kategori penerbangan memiliki instruktur kerja, regulasi dan standar kompetensi personal yang berbeda-beda, seluruh instrumen tersebut memiliki satu muara yang sama, yaitu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang. Infrastruktur dan pengawasan penerbangan di Indonesia saat ini masih menghadapi kendala lapangan berupa keterbatasan sarana finansial, aksesibilitas, disabilitas, dan kesenjangan atau GAP, dan sinergi koordinasi yang responsif antar instansi atau maskapai, pengelola bandara, regulator, dan finansial kesehatan adalah persyaratan mutlak untuk menyukseskan mitigasi layanan khusus, terutama saat kondisi darurat medis atau operasional.